Pada tahun 2017 lalu, ada sepasang mobil yang menggemparkan pasar low MPV. Yang pertama adalah Mitsubishi Xpander yang sekarang menjadi daily driver gue, dan yang kedua adalah mobil ini. Yes, akhirnya kita berkesempatan juga untuk mereview salah satu low MPV yang paling fenomenal di zamannya. Yuk langsung saja, mari berkendara dengan Wuling Convero S. Ya, Wuling Convero S. Ya, jadi sebagai pengingat aja ya, di tahun 2017 lalu waktu Wuling Motors itu masih baru banget di Indonesia, inilah model pertama yang mereka keluarkan, yaitu sebuah low MPV yang berkompetisi dengan low MPV lainnya ya, kayak seperti Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, terus Honda Mobilio, dan Suzuki R3. Dan dia juga keluarnya tuh bareng banget sama Mitsubishi Xpander, sama-sama di tahun 2017. Dan pada waktu itu harganya ini terbilang terjangkau banget. Jadi untuk sebuah low MPV, kita mendapatkan body style yang leganya mirip seperti medium MPV, tapi harganya ibaratkan LCGC 7-seater. Jadi kebayang ya harganya semurah apa. Dan sekarang dia juga sudah mendapatkan relaksasi PPNBM yang sedang berlangsung di tahun 2021 ini. Jadi harganya itu makin terjangkau lagi. Dan yang kita review ini adalah Wuling Convero S yang sudah mengalami facelift yang sudah di-launching di awal 2021 lalu. Jadi tampilan depan ini lumayan berubah, lumayan drastis ya perubahannya. Dan kami juga ingin berterima kasih kepada Wuling Maju Motor yang telah meminjamkan unit tes Wuling Convero S ini untuk kami review ya. Yang gue suka dari model ini adalah lampunya. Jadi bentuk lampunya masih sama, tapi di dalamnya itu dibikin blackout ya. Jadi dikasih clear hitam, nggak chrome seperti yang lama. Dan teknologi lampunya juga cukup oke untuk sebuah low MPV karena dia sudah mendapatkan proyektor halogen untuk lampu dekatnya. Untuk lampu dimnya dia reflektor di sisi luar. Dan yang paling kentara juga adalah di bagian bumpernya karena dia ada DRL yang panjang banget. Yang menurut beberapa orang itu ada yang bilang kayak ikan lele sih ya. Tapi oke lah, cukup menarik perhatian kalau di jalan. Dan by the way, untuk mukanya ini juga khusus untuk pasar Indonesia aja. Untuk Wuling yang di Tiongkok sana, nggak ada yang seperti ini mukanya. Jadi ini khusus untuk pasar kita aja. Dan sama seperti yang versi sebelumnya, dia sudah ada sensor parkir 2 titik. Dan di bagian bawah sini ada lampu kabut dan lampu sen. Ya secara overall sih emang mukanya itu bukan selera semua orang ya, tapi it's okay. Yang penting ada perubahan dibandingin versi awalnya ya, karena mukanya itu udah lumayan tua ya, dari tahun 2017, berarti udah 4 tahun gak ada perubahan, dan akhirnya sekarang ada perubahannya. Kalau kita lanjut ke samping, velgnya bentuknya masih sama, cuma dibikin lebih gelap, jadi two-tone itu lebih kelihatan, dan dia modelnya kipas-kipas gitu ya. Dan ini ukuran yang paling gedenya dia 15 inci, dan untuk ukuran bannya dia 195/60R15. Dan yang hebatnya dari Wuling Convero S ini adalah remnya, karena baik di depan ataupun di belakang dia sudah mendapatkan disc brake, jadi nggak ada rem tromol di mobil ini. Dan dia juga sudah lengkap dengan ABS sama EBD ya, jadi top banget untuk soal safety-nya, walaupun emang belum ada stability control ya, tapi it's okay. Dan dia juga memiliki penggerak roda belakang yang nanti akan gue jelasin pas kita berkendara ya. Di sampingnya juga ada spion yang sekarang sudah bisa dilipat secara elektrik, kalau yang awal-awal dulu belum ada. Dan ada lampu sen di ujungnya. Di bagian window line itu juga sudah ada chrome, sama di bagian bawah itu ada kayak semacam side guard gitu ya, dengan clear hitam doff dan ada chrome-nya. Tapi ini untuk tipe tertinggi aja ya. Dan di bagian atas juga ada roof rail biar kelihatan seperti mobil ala-ala crossover gitu ya. Dan kerennya juga handle sudah chrome, rasanya juga mantep. Dan kalau kita lanjut ke belakang, bila dibandingin sama mukanya, untuk di bagian belakang ini perubahannya hampir nggak ada ya, karena ya dari awal keluarnya si Convero ini bentuknya masih sama.
Jadi dia masih memiliki kaca yang besar dan udah lengkap dengan wiper, ada spoiler dengan high mount stop lamp, sama di bagian atas plat nomor ini ada garnish chrome yang lumayan panjang ya. Dan untuk lampunya sendiri juga simple banget, dia masih full halogen semua, tapi yang kerennya juga ada lampu senjanya sendiri. Jadi kayak senjanya itu lebih lebar ya dibandingin LMPV yang biasanya yang cuma satu titik aja. Di bagian sini ada emblem Wuling dan di sebelah kanan ada emblem Convero S 1.5L, dan 1.5L-nya ini juga sedikit beda ya emblemnya, nanti akan gue jelasin pas di bagian berkendaranya.